Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kejadian 33 yang mengisahkan Yakub dalam perjalanan menuju Kanaan dan bertemu dengan Esau kakaknya. Awalnya Yakub sangat ketakutan dan berpikir bahwa Esau akan membunuhnya. Itu sebabnya dia memberikan banyak hadiah dan bahkan Yakub sampai 7 kali berlutut memberi hormat kepada Esau dengan harapan akan diampuni. Namun ternyata ketika Esau melihat Yakub dari kejauhan, Esau telah berlari dan mendapatkan Yakub, kemudian memeluknya dan menciumnya dengan kasih. Sambil bertangis-tangisan mereka berpelukan. Kemudian Esau berkata, "Kenapa diberikan begitu banyak hadiah?" Dan Esau sempat ingin menolak, namun Yakub memaksa memberikannya. Seperti dalam ayat 10 dan 11, "Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Ada hal menarik yang dinyatakan bagi bangsa Israel, yaitu pengampunan karena kasih karunia. Esau diketahui telah mengatakan akan membunuh adiknya, seperti dalam Kejadian 27 ayat 41 dan 42. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau." Namun kenyataannya yang terjadi, malah Yakub mendapat kasih dari Esau. Itu sebabnya Yakub dalam ayat 10 pasal 33 mengatakan, "Karena memang melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku." Yakub benar-benar merasakan pengampunan dari Esau karena kasih karunia, sehingga dia tetap memaksa memberikan persembahan kepada Esau sebagai ungkapan syukurnya. Bagi kita orang percaya, kisah Yakub dan Esau memiliki kesamaan seperti kisah anak yang hilang yang setelah menghabiskan uangnya dan hidupnya dalam keperdosaan kemudian kembali kepada bapaknya dan berpikir bapaknya akan menolaknya atau memarahi. Namun ternyata bapaknya berlari mendapatkan anaknya dan memeluknya. Pengampunan karena kasih karunia itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika kita berpikir bahwa kita layak dihukum atas semua pelanggaran-pelanggaran kita, ketika kita berpikir bahwa kita layak mendapatkan murka Allah atas dosa-dosa kita, namun ternyata karena kasih Allah kepada kita, telah diberikan anak tunggalnya Yesus Kristus sebagai ganti kita, menjadi korban tebusan bagi kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Tidak lagi mendapatkan murka Allah. Ketika Yesus Kristus memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menebus kita, itu sebabnya disebut Amazing Grace. Saudara, kita telah merasakan Amazing Grace dari Allah, pengampunan dari Allah karena kasih-Nya. Ketika kita membawa keberdosaan dan penyesalan kita di kaki Tuhan Yesus dan meminta ampun dan merasakan damai sejahtera dari Allah karena pengampunan itu. Sungguh damai ketika mendapatkan kasih itu, sehingga kita pun ingin memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan, apapun ingin kita berikan bagi Tuhan. Ini adalah kabar baik yang harus kita beritakan kepada semua orang, bahwa Allah Bapa kita penuh kasih karunia, seperti yang terdapat dalam Yesaya 1 ayat 18. "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tidak ada yang dapat menandingi kasih karunia Allah. Mungkin saat ini ada yang berpikir telah sangat berdosa, karena begitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengira tidak akan dapat diampuni lagi. Saudara, ketika kita mau datang bersujud dalam doa di kaki Tuhan Yesus, meminta ampun dengan penyesalan, maka Allah akan memberikan kasih karunia pengampunan itu. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8-13, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih Allah telah menyediakan pengampunan bagi kita. Tuhan Yesus selalu menunggu di depan pintu hati kita untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya, mari buka hatimu dan izinkan Yesus masuk menjadi Juru Selamat pribadimu. Karena Tuhan Yesus mengasihimu. Mungkin dunia membencimu karena dosa-dosa yang telah dilakukan, karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Tetapi ada satu pribadi yang bahkan mau mati bagimu demi menyelamatkanmu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Engkau cukup membuka hati, meminta pengampunan dengan penyesalan, dan lihatlah bahwa dosamu telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Salib Kristus telah mengampuni pelanggaran-pelanggaranmu. Semua karena Tuhan Yesus mengasihimu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.